Siapa yang tidak mengenal sosok Dr. Andes Muhammad Hatta? Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh pendiri bangsa yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang dikenal sebagai Bung Hatta ini merupakan tokoh pejuang kemerdekaan. Selain itu, Bung Hatta dikenal sebagai sosok tokoh proklamator, aktivis partai politik, organisatoris, negarawan, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Salah satu sosok founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tentu saja memiliki sifat-sifat yang luar biasa pada diri beliau. Tak ternilai pelayanan yang telah beliau beri kepada bangsa ini. Beliau bahkan pernah berjanji untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan melayani bangsa sepanjang hayatnya merupakan salah satu sifat yang tidak terbantahkan dari sosok Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau merupakan sosok yang memiliki akuntabilitas tinggi. Dikisahkan beliau pernah menginginkan sepatu sejak sebelum kemerdekaan. Namun, setelah kemerdekaan hingga akhir hayat beliau, sepatu itu tidak pernah dimilikinya. Sebagai orang nomor 2 di negara ini, tentu saja sangat mudah bagi beliau untuk mendapatkan sepatu tersebut. Beliau sadar bahwa jabatan yang beliau emban bukanlah semata-mata untuk memuaskan hasrat pribadinya, namun merupakan amanat bangsa yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Bung Hatta juga dikenal sebagai sosok yang cerdas. Tidak sedikit buku-buku karya tulis beliau. Tidak sedikit pula Belanda-Belanda yang bergindik saat mendengar pidato beliau. Dan juga tak terhitung ilmu dan pemikiran beliau yang diurahkan untuk kemerdekaan bangsa ini. Meskipun demikian, beliau tak henti-hentinya belajar, membenah diri hingga akhir hayat. Sungguh bangga bangsa ini memiliki sosok yang kompeten seperti beliau. Bung Hatta juga dikenal bijaksana, tak jarang menjadi penengah di tengah panas dan sengitnya perdebatan di antara para pejuang. Beliau bagai metronom yang menjaga tempo alunan musik sehingga tercipta harmoni di antara pejuang. Beliau mampu menuntun suasana menjadi kondusif sehingga aspirasi para pejuang dapat tersalurkan secara efektif dan efisien. Bung Hatta teramat loyal pada bangsa ini. Beliau bisa saja menjual bangsa ini dan membelot kepada penjajah dan hidup berkelimang harta di hari tua. Namun, beliau memilih keluar masuk penjara dan berpegang teguh pada keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebagai pejuang kemerdekaan, beliau dituntut untuk adaptif, mencermati segala situasi dan gejolak yang terjadi untuk menentukan langkah-langkah efektif dan efisien untuk bangsa ini. Tak jarang keputusan yang diambil membuat situasi politik menjadi menguntungkan bangsa ini. Tentunya dalam perjuangan beliau tidak bekerja sendiri, namun dengan ratusan bahkan ribuan pejuang yang saling berkolaborasi untuk menggapai kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya kolaborasi, mungkin kemerdekaan Indonesia hanyalah sebatas angan belaka. Setelah kemerdekaan pun, beliau gencar memupuk hubungan bilateral, menggaungkan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional untuk memantapkan kedaulatan NKRI di mata dunia. Sosok Dr. Andes Muhammad Hatta yang menerapkan nilai berakhlak dapat kita jadikan role model dalam melayani masyarakat. Dengan melanjutkan karakter serta semangat beliau, kita sebagai ASN dapat mencontoh untuk menjadi pegawai yang selalu memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara kita. Thanks for watching.